Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan praktikum pemrograman kedua. Silakan dibuka kembali untuk proyek yang sudah dibuat kemarin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat halaman indeks, kemudian kita sudah membuat halaman entry pegawai. Tapi di sini yang belum dibuat adalah coding untuk menyimpan data yang akan dimasukkan melalui form ini ke dalam database. Nah, sebelum kita membuat codingnya, terlebih dahulu kita siapkan dulu untuk database-nya. Silakan buka tab baru, kemudian di sini kita masuk ke localhost plus php admin. Di sini kita buat database baru dengan klik basis data, atau kalau yang masih berbahasa Inggris di sini pilih database. Setelah itu kita masukkan nama database-nya. Kita singkat saja menjadi DB-SIMPACK, sistem informasi kepegawaian. Kemudian langsung klik buat atau create. Kemudian langsung kita buat satu tabel dengan nama tabel pegawai. Jumlah kolomnya 7, kemudian kirim. Di sini kita masukkan untuk nama fieldnya, kemudian nama, alamat, tempat lahir, tempat lahirnya pakai underscore, tanggal lahir juga sama pakai underscore, jabatan, bagian. Ini kita isi tipe datanya. Untuk NIP kita pakai karakter, kemudian nama kita pilih variabel karakter, kemudian alamat kita pilih long text, kemudian tempat lahir karakter, kemudian tanggal lahir juga kita pakai karakter saja, jabatan karakter, kemudian bagian juga karakter. Nah, setelah tipe data diisi, selanjutnya kita mengisi panjang nilainya. Nah, untuk NIP ini 10, kemudian nama 60, alamat tidak kita isi karena long text, kemudian tempat tanggal lahir 10, tanggal lahir 10, jabatan 20, bagian 20. Setelah itu di bagian storage engine-nya ini kita ganti menjadi MyISA. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langsung klik simpan. Nah, tabel sudah siap. Selanjutnya kita kembali ke sistem tadi. Nah, kita siapkan program untuk menyimpan data. Nah, misalkan ini nanti diisi, data ini akan masuk ke dalam database. Nah, sekarang silakan dibuka kembali aplikasi Dreamweaver. Buat file PHP baru.
Di sini kita masuk ke menu code, kemudian kita hapus semua coding yang ada di sini. Nah, kita ganti dengan sebuah program untuk menyambungkan basis data PHP dengan MySQL. Langkah pertama kita buat koneksi dulu, masukkan PHP ke sini. Kemudian ini kita buat variabel namanya host. Kemudian nilainya kita isi dengan localhost. Kemudian yang kedua username. Kita isi root. Nah, khusus username, ini username digunakan untuk login ke PHP admin. Kalau pas install SAMPP itu tidak dirubah, maka defaultnya adalah root. Kemudian password. Untuk password ini sama. Jika tidak diisi passwordnya, nah, tinggal dikasih tanda kutip 2 kali. Kemudian nama database. Kemudian bukti syntax di sini. Setelah itu di bawahnya kita buat koneksi MySQLi. Nah, isinya ini, kemudian MySQLi. Nah, kemudian ini kita isi variabel host. Username. Password. Dan nama database-nya. Nah, untuk strukturnya, kenapa kita buat seperti ini? Ini nanti agar mudah kita edit kalau sudah kita upload ke hosting. Ya, untuk tulisan MySQL ini bisa kita ganti dengan huruf kecil saja. MySQLi seperti ini. Lalu sudah kita simpan dulu. Kita save as. Jadikan satu di folder pelatihan yang ada di AT-Docs. Nah, di sini kita kasih nama DB. Ini tinggal klik save. Selanjutnya kita buat program untuk menyimpan data. Klik file, kemudian new. Di sini kita pilih blank text, kemudian PHP, kemudian create. Kita hapus lagi sama seperti tadi. Terus, kemudian kita masukkan tab PHP. Nah, di sini kita masukkan dulu fungsi error reporting. Tujuannya nanti jika ada versi yang berbeda antara SAMPP yang sudah terinstall dengan bahasa pemrograman yang kita pakai, itu tidak keluar pesan
notice atau warning. Ini. Kemudian kita panggil database-nya dengan perintah include. Include db php. Ini. Kemudian, nah di sini kita buat variabel sesuai dengan field yang ada di dalam database, terutama di tabel pegawai. Karena ini nanti mengambil dari text box, maka di sini kita kasih MSGLI real escape string. Nah, tujuannya agar menghindari injeksi ke dalam database MySQL. Nah, setelah seperti ini diikuti dengan nama koneksinya tadi, MySQLi, baru kita masukkan perintah post. Untuk mengirim data mana dikirim, data dari teks next. Nah, untuk penulisan nama teks di sini harus sama dengan yang ada di desain entry data pegawai. Jika berbeda, nanti data tidak akan tersimpan. Ini kita copy saja karena codingnya mirip. Kemudian belakangnya ini tinggal kita edit. Txt nama. Kemudian di sini juga sama. Txt alamat. Nah, di bawah alamat kita masukkan lagi nama variabelnya. Tempat terakhir. Kemudian tanggal lahir. Jabatan. Hadiah. Nah, kita hitung dulu. Jumlahnya harus 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Kemudian tinggal kita sesuaikan nama fieldnya. Nama field untuk tiap-tiap teks. Yang kita ganti menjadi txt untuk lahir. Kemudian ini menjadi txt tanggal lahir. Bawahnya txt jabatan. Kemudian di bawah sini txt bagian. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat validasi. Nah, agar data kosong tidak bisa disimpan. Kita pakai empty, pakai fungsi if.
Inti di sini artinya kosong. Jika nik kosong atau ini bisa kita copy aja sama-sama. Nama, kemudian alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, harian. Nah, ini kita kasih kurung bagi belakangnya ini. Nah, setelah itu baru kita kasih kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan peringatannya. Jika kita kosong, maka akan keluar pesan. Nah, di sini untuk fontnya kita format, ukuran hurufnya 2, warna menjadi biru. Kemudian tipe huruf yang dipakai adalah organik. Baru teksnya kita tulis di sini. Semua kata harus diisi. Kemudian kita kasih untuk font, untuk bold, penutup center, kemudian penutup kontak erat. Ini, nah, sebelum kita tutup bawahnya kita kasih perintah. Sini kita buat paragraf dulu. Kemudian di sini bisa langsung kita isi halamannya. Kita pilih center. Bahasa HTML yang ada di dalam PHP, tanda kutip pakai yang tanda kutip tunggal. Di sini kita buat link jika gagal kembali ke halaman index.
Ini kemudian untuk perintahnya, untuk teks yang di dalam link kita isi kembali. Ini di bawah sini kita masukkan perintah exit. Nah, kemudian di bawah fungsi if kita masukkan sintak SQL sama bintang from table. Intinya mengambil semua data yang ada di dalam tabel kamu, di mana, where. Nah, nip sama dengan variabel nip. Nah, ini kita cek nanti untuk nip tidak boleh ada yang sama, tapi di sini kita buat validasinya, mencari data nip dari tabel pegawai sesuai dengan nip yang diinputkan. Nah, hasil digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL yang di sini. Ini kita pakai yang namanya MySQL query. Isinya koneksi MySQL dengan variabel SQL tadi. Di sini kita kasih keterangan jika ada yang error nanti akan diberitahu yang di error. Ini jika ditemukan data if MySQL di num row ini kita masukkan $MySQL itu langsung hasil masukkan hasil besar dari 0. Jika ditemukan data nip yang salah, di sini kita buat validasinya. Sama seperti tadi, ini kita copy saja perintah ini daripada ngetik lagi. Ini kita ganti. Ini sudah ada di dalam database. Silakan masukkan nip yang lain. Seperti ini. Kemudian untuk di bawahnya masih sama, kita arahkan ke halaman entry untuk bisa mengisi kembali data-datanya untuk mengubahnya. Kemudian di bawah sini kita masukkan hasil SQL lagi, singkat SQL, ini kita copy saja. Kita ganti perintahnya menjadi
Untuk itu PB pegawai ini namanya atau ini langsung saja untuk PB pegawai panas ini yang di value-nya ini kita masukkan setiap variabel tadi mulai dari ini kemudian nama, kemudian alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, bagian. Nah, jika sudah, bawahnya kita kasih lagi hasil seperti tadi, lalu di copy aja. Kemudian di bawahnya kita copy dari sini. Nah, ini kita copy data keterangannya, masukkan sini. Nah, di sini kita edit data berhasil disimpan. Kita exit ya, teman-teman. Nah, di sini kita simpan dengan nama proses report simpan. Sesuaikan atau pastikan masuk ke dalam folder pelatihan. Bisa kita cek di PHP. Nah, pastikan nama file tadi, nama file ini yang digunakan untuk menyimpan itu sama dengan yang ada di dalam action. Tulisannya sama persis seperti ini. Jika berbeda, nanti data tidak akan bisa disimpan. Jika sudah, sekarang kita coba programnya. Kita sebelumnya, kita coba masukkan lembaran data dulu untuk mencoba.
berikan klik simpan. Nah, semua data harus diisi lengkap, berarti ada data yang atau nama teks yang tidak sama. Ya, di sini kita cek dulu untuk data istilah bagian variabel tadi. Kita simpan. Nah, nama-nama ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Teknik sudah sama, kemudian text nama sudah sama, text alamat, text tempat lahir. TXT tanggal lahir, TXT jabatan, stadion. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini bersama sama ketik yang nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan bagian. Mudah-mudahan errornya hanya itu saja. Mungkin bisa kembali ke hasil tadi. Kita coba masukkan data lagi. Ini saya kita sembarang dulu. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik kembali dulu, kita cek di database apakah benar-benar tersimpan. Nah, di sini kita klik TB pegawai. Nah, jika di tabel di sini sudah terisi data sama seperti yang kita isi tadi, nah, maka sudah benar. Ini nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, bagian. Nah, strukturnya ini kita cek sekali lagi di bagian coding proses simpan tadi. Nah, di sini untuk nick, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah pas. Nah, demikianlah cara-cara untuk membuat program menyimpan data di pemrograman web 2. Program ini masih lanjutan kemarin, menggunakan pemrograman PHP. Silakan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.